dibawakan oleh anak-anak hebat kita, yaitu anak-anak RT 5. Yang kelima yaitu pembacaan kisah Maulid yang akan dibawakan oleh remaja Masjid Jamiat. Yang keenam, santunan anak yatim. Yang ketujuh, acara inti yang akan dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad yang insya Allah masih dalam perjalanan. Yang ke-8 yaitu doa penutup. Marilah mulai acara pada malam hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله قدرا
وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مسلم يا ربي لا تعتجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد Artinya saat kita menyantuni anak yatim, menolong orang-orang duafa, orang-orang membutuhkan, hakikatnya kitalah yang sedang ditolong. Ya, jangan beranggapan kalau kita ngasih anak yatim, nolong orang lemah, ngilangkan kesusahan orang, itu sama halnya hakikatnya kata Nabi, kita lagi ngilangin kesusahan kita. Kita lagi mendatangkan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Nah, makanya jangan dijadikan karena kita ini jujur, mau tidak mau kita akui, kita ini hidup mayoritas di negara yang mayoritas muslim, tapi kita ini krisis figur. Ya, krisis figur. Walaupun figur itu ada, sosok Nabi yang kita peringati, faktanya maulid di mana-mana, di musola, di gang, di masjid, di perkantoran, di mana bergema maulid, tapi peneladanan kepada Nabi sangat minim. Itu mau tidak mau kita akui. Tapi mudah-mudahan dari tempat ini, dari acara yang dipelopori oleh Bapak RT, Ibu RT dan warga setempat lingkungan ini, mudah-mudahan ini menjadi energi yang positif untuk warga di perumahan GBP ini khususnya, dan umumnya perumahan-perumahan yang lain, agar bergema perayaan maulid itu bukan sebatas di masjid, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, bahkan insya Allah mudah-mudahan saya doakan ini di GBP ini biar ada nanti maulid arba'in, karena yang biasa bangkitkan dari kubur tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau biasanya majlis taklim, biasa ngaji, bangkit dari kubur mah baca Quran, betul nggak Bu? Kalau yang biasanya waktu hidupnya joget-joget, lah waktu dibangkitkan kubur mah joget-joget pisan. Betul Bu, baik-baik yang suka main TikTok. Ya. Kalau yang biasa dalam kuburnya waktu masa hidupnya biasa mancing baik. Waktu dibangkitkan nggak tahu nih, pancing ada kan dibangun tidur. Mungkin tangannya begitu jadi baik waktu. Nauzubillah min dzalik. Betul nggak Bu? Singkat cerita dicari. Nah, ini dalam riwayat ya, kita yakin tidak yakin ini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini karomah ini. Begitu, karena zaman sekarang orang kan kalau udah bicara begini halu baik, halu. Nabi Isa skalanya lebih besar daripada Nabi dan Rasul sebelumnya, bahkan kepada umatnya yang korennya zamannya jauh, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana karomat beliau. Kita mungkin banyak baca dalam manaqib beliau, sejarah beliau, terlepas nanti dalam periwayatannya ada yang meragukan, ada yang bisa kita lihat dulu literasinya dan sebagainya. Itu nanti dalam bahasan ilmiah dalam pondok pesantren itu intinya. Yang tidak terbantahkan dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang membantah tentang dalil ngambil berkah, ngalap berkah, yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah selama ini, ya, buah daripada pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama salaf kita,
bagaimana tabarruk itu ada mengalir dari generasi ke generasi sampai saat ini kepada kita. Tabarruk ngambil berkah, kita kan udah biasa minum bekas ustaz, minum bekas kiai dan seterusnya. Nabi Muhammad begitu pun berlaku untuk para sahabat. Dalam riwayat Al-Maisur bin Makhramah, dalam riwayat Imam Bukhari, hadis ini sahih. Maisur bin Makhramah radhiyallahu anhu, atau dalam riwayat yang lain dengan matan yang hampir sama, Urwah. Dalam Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wallahi, kata beliau, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa yadahu. Kata beliau, demi Allah, tidaklah Nabi meludah, tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya bakal jatuh di tangan para salah seorang. Samping enzimnya juga tinggi, itu bisa menghilangkan penyakit anemia. Tahu anemia, Bu? Tahu anemia orang GBP? Tahu? Apa tuh? Darah rendah. Kan ibu-ibu kan kalau berdiri di dapur puyang baik, suka puyang kan, betul nggak? Kelamaan berdiri. Apalagi kalau gaji rada telat, laki puyang banget. Betul nggak, Bu? Apalagi kalau dikasih duit 1 juta buat ngatur 2 bulan lah, mabok. Betul nggak, Bu? Nah, ini ada resepnya, Bu. Ini diem-diem aja, Bu, jangan dikasih tahu banyak orang. Ternyata air liur itu menurut penelitian bisa spontanitas menghilangkan penyakit anemia atau darah rendah. Makanya gampang caranya, Bu. Jadi kalau ada kita punya teman di majelis taklim, ada cekokom, misal namanya cekokom, nama kalau sama meminjam dulu, ada nama cekokom ini, bisa tambahin mah. Ini mah cekokom yang di Zimbabwe lah, bukan orang sini. Ya anggaplah namanya Markonah dah. Ada juga Markonah? Iya, ada juga. Nim ada Nim. Anggaplah ada kokom atau Markonah. Kelihatan kalau ngaji lemas baik, padahal tadi sudah ngebungku segala besek ada masuk dalam tas. Misalnya ini mah, Bu, kelihatan dia pas lebah ngaji mah pucat banget, betul nggak? Ya, namanya kan orang kurang darah, betul nggak, Bu? Angkan penyakit anemia. Jadi kalau kita punya teman, nggak usah buru-buru bawa ke dokter atau beli sangobion. Saya kasih tahu aja, sangobion mahal nggak, Bu? Lo mahal sangobion mah. Apalagi kalau konsumsi sangobion tiap hari, setiap bulan beli sampai 2 botol, kuat, betul, Bu, duitnya, Bu? Saya kasih amalannya sederhana, Bu. Ternyata ngobatin orang sakit anemia cukup air ludah, murah, gratis obatnya. Jadi kalau kita ngeliat temen nyender baik, kalau dari pengajian lemes banget romanya, padahal senampan udah habis, lu nggak nyender baik. Pok, kenapa, Pok? Ini lemes banget nih, darah 60, 70. Ah, Ibu pegang pipi kanan, pipi kiri nih pegang pakai 2, Bu. Pegang begini, sambil mingkem dikit, tarik napas. Iya, Bu ya? Ibu udahin, Bu. Bu, Ibu udahin. Insya Allah yang darahnya rendah naik. Itu pernah diminum. Dan banyak lagi, ada namanya Barokah, pembantunya Ummu Habibah yang pernah minum air seni Nabi, air kencing Nabi. Ini ceritanya banyak dimuat dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita akan temukan cerita ini. Jadi Rasul pernah satu malam nginep di rumah istri yang namanya Ummu Habibah. Ini lengkapnya. Jadi saat bermalam Nabi itu buang air kecil di malam hari. Ya, yabul fil qadah. Karena dalamnya dulu nggak ada toilet, Bu. Buang di wadah. Kalau kita mungkin analogikan mungkin pispot, ditaruh sama Nabi. Biasanya subuh mau berangkat ke masjid dibuang. Nah, berhubung Nabi ini malam itu istirahat, Barokah ini pembantunya Ummu Habibah yang ngelihat ada air di wadah, ya namanya kencing Nabi kan, air seni Nabi, beda sama kita kan. Kalau kita mau ditaruh di wadah aqua, kita tahu kita pesing, betul kan? Itu kan yang membedakannya kan. Kalau kita kan ada aromanya, aroma 7 rupa, jengkol, pete, asin segala macam, pedas, betul nggak, Bu? Air kencing Nabi nggak ada bau, Bu, wangi. Makanya beliau ngelihat air seni tadi bukannya dibuang malah diminum. Ini hadis loh.
Saya ngomong begini bukan ngarang, ada hadisnya, ada referensinya. Diminum sama barokah. Begitu diminum, Nabi subuh-subuh mau berangkat ke masjid, melihat wadahnya udah kosong. Nanya Nabi, barokah, kamu lihat nggak air yang di wadah ini, katanya. Dia ketakutan, kenapa? Dia melakukan sesuatu yang di luar perintah dari Nabi. Diminum, kata dia. Ditanya sama Nabi sampai 2 kali, dia nunduk aja nggak berani jawab. Sampai 3 kali Nabi nebak, langsung Nabi ngomong begini, kata Nabi, la'allaki syarabtiha, jangan-jangan kamu minum. Dengan nunduk sambil malu dia ngomong, iya ya Rasulullah, tadi saya minum. Saya minum. Apa kata Nabi? Wallahi idzan lam tashtaki batnaki abada. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau begitu perutmu tidak akan mengeluhkan rasa sakit lagi selamanya. Selidik punya selidik, barokah ini sebelum minum air kencing Nabi, kata perawi hadis, beliau ini punya penyakit perut, kalau bahasa kita itu mah kronis, kalau bahasa kita itu, yang nggak kunjung sembuh. Tapi Nabi ketika dia minum air seni Nabi bersumpah, Nabi katakan, wallahi idzan lam tashtaki batnaki abada. Kata Nabi, kalau begitu demi Allah, kamu nggak bakal sakit perut lagi. Dan perawi hadis meriwayatkan hadis ini, itu menceritakan barokah ini sampai sepeninggalnya Nabi, sampai meninggalnya barokah ini nggak pernah dalam satu riwayat pun dia ngeluhkan sakit lagi semenjak minum kencing Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dalam maulid itu dikatakan, wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Nabi tersifati dengan sifat yang mulia, yang mana dedaunan kalau dijadikan kertas untuk menulis, lautan dijadikan tintanya, itu nggak bakal cukup. Wa ala tafannuni wasifihi bi fasli yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Orang pakar sejarah manapun kalau mau nulis tentang kemuliaan Nabi sampai kiamat nggak selesai. Nabi kita Muhammad SAW itu dibalik kesederhanaan beliau, dibalik kepribadian beliau, dibalik fisik beliau, jasmani beliau, ada kepribadiannya. Tema kita nih sebagai penutup, saya mau terakhir aja. Tema kita, Nabi Muhammad SAW adalah tauladan kita. Ya, kita bisa mencontoh kekuatan di dalam menegakkan kebenaran. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya mau kasih contoh dalam hadis yang sahih. Nabi SAW itu punya anak angkat, namanya Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi, sampai nanti turun ayat yang memansuh, menghapus hukum adopsi anak. Kalau kita ngaji, ya, jadi zaman Nabi itu ngadopsi anak itu sudah pertama kali Nabi Muhammad ngadopsi, namanya Zaid bin Harithah. Tapi ditegur langsung oleh Allah. Apa tegurannya dalam Al-Quran? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad gak boleh ngangkat anak. Nabi Muhammad bukan abah atau bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah. Hukum tabanna, hukum ngangkat anak itu tidak boleh untuk Nabi. Kenapa? Kalau Nabi ngangkat anak, nanti bakal ada penerus kenabian, anak angkat nantinya, dan seterusnya. Panjang itu kalau kita bahas dalam pandangan ulama sirah nantinya, dalam pandangan ulama fikih dan lain sebagainya tentang hukum angkat anak. Singkat cerita, beliau punya anak angkat tadi yang namanya Zaid bin Harithah, sampai dilakopi Zaid bin Muhammad. Saking luar biasanya Nabi sayang sama Zaid bin Harithah ini, sampai dinikahkan sama Nabi dengan sepupunya namanya Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Jahash bin Huzaimah. Zainab bintu Jahash ini salah satu sepupu Nabi yang dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Zainab menolak dan seterusnya. Singkat cerita maksudnya cerai sampai dinikahi lagi oleh Nabi. Ya, ini nanti panjang lah kalau dibahas. Dan beliau punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ya, hibbin Nabi, anak dari orang yang dicintai oleh Nabi. Beliau pun kecintaan Nabi. Dalam riwayat ini juga nanti kita lihat akan temukan di dalam kitab Bahasyim Asy'ari. Bahasyim itu ada nulis kitab namanya An-Nurul Mubin, ya, tentang sirah Sayyidil Mursalin. Beliau itu menukil nanti bagaimana Al-Imam Bajuddin As-Subki itu menceritakan tentang level dalam Rasul SAW itu menegakkan satu hukum itu nggak pernah pandang bulu. Nabi nggak pernah takut sama siapapun. Nabi nggak pernah melihat siapapun yang melakukan kesalahan, dari orang yang dicintai atau siapapun itu. Dalam riwayat ada namanya Imro'ah Makhzumah. Imro'ah Makhzumah ini perempuan bangsawan, perempuan terpandang.
Kalau bahasa kita itu anak orang nyohor. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم يا ربنا لا تدع لنا من مقامنا هذا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه المناسبة المباركة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته وأعنته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوجه إليك ونتوسل إليك بنبيك نبي الهدى نبي الرحمة فارزقنا يا الله فارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا مباركا ورزقا واسعا حلالا مباركا يا أرحم الراحمين وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجاتنا إليك كثير وحاجاتنا إليك كثير وحاجاتنا إليك كثير اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر أمورنا جميعا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في جارنا وبارك لنا في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar. Ya. Ini video ya. Masuk ke YouTube. Jangan dong. Bismillahirrahmanirrahim.